Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak guru kita, semua yang sangat kita hormati. Ya. Alhamdulillah, saya kira tidak salah pilih kita ilmu bersanad. InsyaAllah sudah ada yang mengantarkan kita, mengawal kita untuk hadir menghadap Allah dan menghadap Rasulullah di yaumul qiyamah. InsyaAllah lewat beliau kita. Namun ada hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, beberapa paham yang masuk yang mau jadi pikiran. Di antaranya bahwa pertama ada pernyataan di akhir zaman katanya tidak ada mursyid lagi. Ini juga berdasarkan pemberitahuan alam rohani. Yang kedua kaitan yang itu juga, maka orang yang akhir zaman itu langsung ditunjuk oleh Allah siapa yang bisa membimbing umat. Maka ada sistem pelantikan. Maka di alam rohani itu ada sistem birokrasi, ada yudikatif, ada eksekutif, dan ada nah itu. Jadi ini ada semacam John Locke juga ini. Itu di alam rohani. Maka siapa yang menjadi mursyid akhir zaman ini, dia akan melalui pelantikan, dan pelantikan itu dihadiri oleh sekian banyak yang sudah memiliki aura, yang memiliki kelebihan rohani, diundang semuanya untuk menghadiri. Ini bagaimana respon Pak Guru dalam hal ini? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Mursyid itu Pak pasti ada. Kalau tidak ada mursyid, berarti tidak ada wali Allah. Kalau tidak ada wali Allah, berarti dunia ini goncang, Pak. Pasti goncang. Ya. Lau ahlal qura amanu wattaqau. Apabila satu negeri itu orang yang beriman plus bertakwa, mursyid nih, Pak. Orang takwa ini mursyid. Maka jangan mudahnya bertakwa itu, Pak. Nah, ini selama ini kita paham takwa itu apa? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Hakikat takwa itu takut kepada Allah. Yang takut kepada Allah, ya mursyid. Jadi Allah bilang apa? Lau ahlal qura amanu wattaqau. Kalau satu negeri itu ada orang yang beriman dengan hakiki dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Turun berkah dari langit dan bumi. InsyaAllah, kalaupun ada bencana, yang selamatnya lebih banyak daripada ujiannya. Ya. Walakin kadzabu fa'akhadnahu bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat kami. Artinya tak ikut Allah, tak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami beri mereka siksaan, teguran di dunia, musibah pun datang. Jadi orang bertakwa itu yang takut sama Allah, dialah pasak bumi. Paham pasak bumi? Dalam ilmu kewalian ada namanya autad. Ini kau mau sampai nih Pak, ada susunan, itu tadi dikatakan parlemennya para wali itu ada. Yang tingginya sekali namanya Qutubul Aqtab. Setelah itu ada dua pendampingnya imaman, dua imam. Meninggal kutub, yang imamnya naik. Ini semua mereka lah yang tahu itu Pak. Ya, ini cuma begitu dalam kitab itu. Nanti di bawah imam ini ada 4 autad. 4 autad ini 4 penjuru dunia, 4 benua. Masing-masing 4 pasak bumi ini Pak. Kalau tidak ada mereka nih Pak, goncang bumi ini Pak. Siap musibah datang. Di bawah dari autad ini ada namanya abdal. Abdal itu khilaf. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 40. Setelah itu baru di bawah nuqaba, nujaba, sekian ratus. Berarti ini harus ada. Kalau tidak, hancur dunia ini Pak. Kiamat bagaimana? Orang ini semua sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kiamat datang.
Orang mukmin dimatikan. Yang merasakan hanya orang-orang yang fajir, orang-orang yang maksiat, yang nakal, yang maksiat itu mengalami kiamat. Yang mukmin dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ada orang bilang sekarang tak ada mursyid, pembohong dia, Pak. Dia tak baca Quran, tak faham Pak itu. Benar, Pak? Allah beri amanah kepada hamba-hamba yang saleh, itulah mursyid itu, Pak, penangkal bumi itu, Pak. Dan mereka yang sangat paham maunya Allah, apa maksud Allah dalam Al-Quran, dia lebih paham. Ya, ada yang lebih paham. Nah, sekarang mursyid ini tetap ada. Karena setiap ada pembimbing rohani, dialah mursyidnya. Dan nanti di akhir zaman ini, mursyid ini akan disatukan. Dengan siapa? Dengan Imam Mahdi nanti terakhir. Yang bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Nanti seluruh tarekat berada di bawah kemursidan Imam Mahdi. Yang bernama Abdullah Muhammad bin Abdullah, keturunan Hasan, keturunan daripada cucu Nabi Muhammad SAW. Hukumnya begitu nanti. Dan Imam Mahdi nanti dia akan bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan akan memerangi kebatilan. Ya, itu 40 tahun katanya. Dan ini disepakati ulama nih, Pak. Tapi sekarang mursyid masih ada. Nanti merujuk kepada Imam Mahdi. Yang bilang tak ada, tak paham tu, Pak. Ya. Jadi jangan khawatir. La taqumus sa'ah hatta yabqa fil ardi yaqulu Allah, Allah, Allah. Kiamat tak akan turun, Pak. Kau selama masih orang di hatinya Allah, Allah, Allah. Jadi inilah namanya penangkal bumi. Peredam gempa. Kok di bumi masih banyak orang berzikir kepada Allah. Bukan zikir mulut, Pak. Tembus ke hati. Tembus ke hati, nyambung ke Allah. Nyambung ke Allah, bumi berkah. Itu. Ya, bumi akan berkah insyaAllah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk dalam rombongan orang-orang ini, Pak. Nah, kemudian Dajjal itu, Pak, akan ketahuan dari keningnya tulisan kaf, alif, fa, ra. Apa tu? Kan begitu kata hadis tu, Pak. Sekarang saya mau tanya, siapa yang bisa membaca tu? Hah? Siapa yang bisa membaca? Bukan tulisan tu jelas di kening gitu, enggak. Yang bisa membaca tu orang yang mukasyafah, yang tembus pandang. Ini dajjal, ini mukmin, ini munafik. Ketahuan, Pak. Makanya hanya orang-orang yang tajam zikirnya, terbuka mata hatinya yang bisa memandang itu semua, Pak. Kok kita orang awam tak tahu. Bahkan orang awam ketemu dajjal nanti akhir zaman kagum dia. Wih, hebat. Orang mati bisa dihidupkan. Kalau tidak ada mursyid, Pak, kita tertipu. Tertipu kita. Oh, hebat nih, seperti Nabi. Mursyid bilang, bukan. Itu dajjal, kata mursyid. Mursyid yang bisa mandang. Makanya kalau tidak ada ini, Pak, habislah kiamat, tambah kabur semua. Yang hak jadi batil, yang batil dipandang hak. Makanya jadi kacau nanti kita akhir zaman. Makanya jalan rohani ini masih bisa melihat, memilih mana yang hak, mana yang batil. Ya, sekira itu gambarannya, Pak, ya. Ya, wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.